mahasiswa PPG P1 Transformasi tahun 2025. Saya termasuk mahasiswa dari UIN Salatiga Semarang. Berikut adalah tampilan video praktek pembelajaran saya dalam mengajar. Sudah berdoa belum? Belum. Ya, sudah dulu ya. Itu berdoanya yakin. Ya, berdoa mulai. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau absen dulu ya. Muhammad Tito, Sip. Wiraranata, Afila Ramadhani, Resti Anastasia Putri, Rino Dwi Raharja. Hari ini hadir semua, yang tidak hadir hanya satu anak, yaitu Rafa Hikam Fakih. Sakit ya? Ya, semoga teman kita yang lagi sakit bisa cepat sembuh dan bisa ikut pelajaran lagi bersama kita. Amin Allahumma. Udah, ini biar kita lurus dulu ya. Ini Pak Umar punya sedikit permainan ini, ya. Permainannya adalah kita bermain dulu nih, tepuk 1 sampai 5 dulu ya. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Tepuk tangan buat kalian. Ternyata kelas 5 ini ternyata masih fokus. Kita mau belajar tentang ketika kehidupan telah berhenti. Tapi sebelum kita sampai ke situ, Pak Guru pengen mengingatkan kembali. Kemarin kita belajar tentang pesan pokok surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Di situ itu berpesan bahwa kita satu, jangan menyekutukan Allah, ya. Yang kedua, kita harus selalu bersikap toleransi terhadap sesama umat manusia, jangan membeda-bedakan. Ketiga, kita juga harus saling menghormati juga terhadap orang yang berbeda keyakinan. Tapi hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu ketika kehidupan telah berhenti atau hari kiamat. Nah, mendengar kata itu, ya, sebelum kita mulai ya dalam pelajaran, ya, Pak Guru pengen bertanya dulu, apa yang ada dalam pikiran kalian ketika mendengar kata-kata hari kiamat? Apakah kalian sudah pernah melihat teman mungkin, saudara, tetangga kita yang meninggal? Pernah lihat belum? Gimana perasaan kalian? Takut tidak? Terus di situ kita akan merasakan, karena semua manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami hal itu. Cuma kita tidak tahu kapan waktunya. Di sini kita akan belajar hari kiamat, ya, hari ketika kehidupan telah berhenti berputar. Nah, ada yang mau bertanya? Apa? Kapan kiamat terjadi? Sejak dulu zaman Rasulullah saja, manusia yang paling sempurna saja, ditanya oleh sahabat
"Ya Rasul, kapan kiamat itu terjadi?" Rasulullah tidak bisa menjawab. Tapi Rasulullah hanya menjawab tanda-tandanya. Supaya apa? Supaya kita itu hidup di dunia ini selalu mawas diri, berhati-hati dalam bertingkah laku. Ini Pak Guru akan menjelaskan apa itu hari kiamat, pengertian, macam-macam dan tanda-tandanya. Mungkin Pak Umar bisa bantu dari peserta. Ayo mungkin ya, Arika, maju. Bantu Pak Umar, tolong dibacakan. Makna hari akhir dalam ajaran Islam merujuk pada hari kehancuran seluruh alam semesta. Ingat, makna hari akhir di sini adalah di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, ternyata selain hancurnya dunia, hari akhir itu termasuk dalam rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Kelima, ya. Dasar hukum dalam Quran, yaitu tertera dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Yang kedua, surat Al-Zalzalah ayat 6 sampai 8. Mereka bisa duduk, Pak Umam, Pak Guru bisa, Fajri mungkin. Ya, Pak Fajri, maju. Tanda-tanda kiamat. Nah, baca. Menjelaskan hari terakhir Nabi Muhammad SAW sudah melahirkan tuannya. Orang miskin lomba membangun gedung tinggi. Orang-orang desa yang dulunya rumahnya kayu, sekarang sudah bangunan yang kokoh, blok, sama bertingkat-tingkat tinggi. Nah, sekarang yang kedua adalah tanda besar kiamat. Matahari terbit dari barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Munculnya Dajjal. Dajjal besok akan kuat. Matahari terbit dari sebelah barat. Nah, sekarang masih dari sebelah timur, ya kan? Nah, besok kalau sudah kiamat, besok akan terbit dari sebelah barat. Peristiwa setelah kiamat menurut Islam. Tiupan sangkakala kedua, Al-Ba'as atau hari kebangkitan. Ketika malaikat Israfil sudah meniup sangkakala yang kedua, Allah lalu akan menghidupkan manusia, akan dibangkitkan seluruh makhluk. Nah, setelah dibangkitkan itu namanya adalah Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Manusia lalu akan digiring ke tempat padang mahsyar. Gambarannya kalau sekarang ini yang ibaratkan seperti padang pasir yang luas tanpa ada satu pohon pun di situ yang tumbuh. Dan keadaan manusia gimana situ? Semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu pengadilan Allah tanpa alas kaki, telanjang, dan belum disunat. Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Seluruh amal kita di dunia pasti akan dimintai dihitung. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Setelah dihitung amal kita, besok amal kita akan ditimbang. Nah, berat mana? Berat yang baik atau berat yang buruk? As-sirat. Nah, ketika sudah selesai Yaumul Mizan, Yaumul Hisab, langsung Allah menggiring manusia ke as-sirat atau siratal mustaqim, jembatan di atas neraka. Orang beriman melewati dengan cepat. Orang berdosa akan terjatuh ke neraka. Itu kalau ditimbang banyak amal baiknya, dia akan masuk melewati jembatan sirat, itu syafaat atau pertolongan. Ya, yang hidup setelah Nabi Muhammad itu termasuk umat Nabi Muhammad. Semoga kita semua di sini dapat syafaatnya. Amin Allahumma. Amin. Surga dan neraka ini adalah tujuan kita, tujuan hidup kita. Surga tempat bagi orang beriman dan bertakwa. Neraka tempat siksa bagi orang kafir dan durhaka. Sekarang kita akan belajar hikmah. Terima kasih Mbak. Silakan duduk.
Sini. Nah, hikmahnya kita itu satu, menumbuhkan rasa tanggung jawab, mendorong hidup jujur dan adil. Nah, hati-hati dalam bertindak. Nah, terima kasih Mas Pipin. Ya, tepuk tangan buat Mas Pipin. Nah, jadi penjelasan tadi, makna hari akhir, macam-macam tanda-tanda, hikmah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau bertanya? Pak, Apa? saya mau menjelaskan tentang tanda-tanda besar dari kiamat. Oh, tanda-tanda besar. Ada teman kita yang kurang jelas tentang tanda-tanda besar ya, Mas? Ya, kita tampilkan tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, maksudnya gini, sebelum kiamat itu terjadi dalam satu waktu, bencana alam itu terjadi dalam satu waktu, itu sudah ada tanda-tandanya dulu. Misalnya, katakanlah besok Jumat hari kiamat, berarti 40 hari sebelum itu sudah ada tanda-tandanya. Munculnya Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat, turunnya Nabi Isa, terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, asap besar, dukhon, munculnya binatang dari bumi, Dabbah, 3 longsor besar, api dari Yaman yang mengiringi manusia ke tempat itu. Sebelum hari itu terjadi, semuanya itu sudah terjadi. Ketika kok tanda-tanda ini sudah terjadi, berarti tinggal waktunya, tinggal nunggu detiknya kiamat itu terjadi. Nah, tanda-tanda besar ini adalah kiamat yang sangat dekat. Sudah sangat dekat sekali dengan kiamat yang sesungguhnya. Paham? Ada lain lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Ya udah. Nah, karena cukup, sepertinya kalian sudah paham. Pak Guru akan sedikit menyampaikan tugas buat kalian. Nah, tugas kalian sekarang adalah buat apa ini tugasnya ini? Tapi selesai. Tugas siswa LKPD siswa buatlah mid mapping per. Ada yang mau tanyakan tentang tugasnya? Pak, saya perubahan itu apa? Oh, mid mapping. Ini contoh mid mapping. Ini gambaran struktur. Nah, istilahnya kalau kita belajar itu seperti struktur organisasi. Cuma yang di struktur sini adalah sebetulnya adalah tentang bertema tentang ketika kehidupan berhenti berputar. Kemudian kreasi sendiri. Begitu ya. Nah, sekarang tugas kalian buat kelompok 6 kelompok. 5 kelompok ya. 5 kelompok terdiri dari 6 anak atau 5 anak. Ya, sekarang boleh buat per kelompok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua diberikan kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersuka meninggal untuk datangnya hari kiamat di alam barzakh dan seseorang selamatnya puas untuk mempertanggung jawabkan semua amal perbuatan yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Yang ketiga, yaitu yaumul hisab, hari perhitungan, di mana semua manusia akan berhitung seluruh amal perbuatannya. Yang keempat, yaumul hisab. Sudah terbentuk ya kelompoknya ya? Ada berapa ini sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sudah ada 5 kelompok. Nah, karena sudah ada 5 kelompok, sekarang kalian tunjuk ketuanya suruh maju ke depan. Ini kocok, kalian Pak Umam akan berikan kertas ya. Kalian satu kelompok ini diberi nama sesuai nama ini. Paham? Dan mid mappingnya kalian buat seperti ini. Jadi
tolong yang dapat, mungkin ada yang ini bisa. Sekarang Pak Guru akan berikan soal tugasnya yang tadi sudah didapatkan untuk nama kelompok dan tugasnya. Tapi sebelum itu kita tetap fokus dulu ya. Oke, fokus. Ambil dengan memperhatikan, mengerti, fokus. Ya, tepuk tangan buat kalian. Duduk kembali. Nah, sekarang kalian boleh kerjakan tugas kelompok tersebut ya dengan rapi. Setelah itu kita presentasikan. Pak Guru beri waktu 20 menit untuk mengerjakan 3 soal tersebut. Tinggal 5 menit lagi ya. Ayo. Hasilnya. Kasih nama kelompok ini. Peristiwa apa ini? 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan semuanya. Ayolah. Nah, sudah ya. Berarti tugas sudah selesai. Nah, halo. Hai. Panik banget sih. Coba nih, sekarang kita main dulu nih sebelum
sebelum kita mulai presentasikan ya. Kalau mau punya permainan satu kali lagi nih ya. Ya. Tepuk dua, yes. Ya. Satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ya, tepuk tangan buat kalian. Nah, selanjutnya dari hasil kerja kelompok kalian, Pak Guru ingin presentasikan hasil kerja kelompok kalian yang with mappingnya saja, oke? Ya, kita mulai dari kelompok pengertian hari akhir. Yuk, maju. Ya. Pengertian hari akhir. Peristiwa besar hari kiamat sebagai akhir dari alam. Definisi. Peristiwa dunia di mana semua makhluk bermanfaat kehidupan dunia terakhir. Ya, sudah. Kemudian dari persiapan saya minta maaf Ya, tepuk tangan buat Danaya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang satu, hikmah kepada hari akhir. Kerusakan moral. Macam-macam kiamat, kiamat surga, kematian individu, kehancuran alam secara lokal. Tepuk tangan buat kelompok mati. Ya, sudah dipresentasikan, sekarang sudah selesai. Sekarang kumpulkan tugas kelompok kalian. Sudah semua? Halo. Gimana tadi perasaan kalian ketika mengerjakan tugas kelompok? Senang tidak? Nah, apa yang dapat kita peroleh? Refleksikan ya. Ya, apa yang dapat kalian peroleh dari pembelajaran ini? Mungkin ada salah satu siswa yang mau membacakan pengalaman ketika dalam proses pembelajaran hari ini. Ya. Oh ya, tepuk tangan buat Mbak Akila. Ada yang lain? Ada yang lain? Ayo ya. Silakan Mas Kalang berdiri. Saya ingin membacakan refleksi dari kelas pembelajaran hari ini. Selama pelajaran tadi saya merasa tersentuh ketika guru menjelaskan bahwa sekecil apapun kebaikan atau keburukan akan mendapatkan balasan dari Allah. Saya jadi teringat ketika saya pernah berbohong atau tidak patuh kepada Rasulullah. Sekarang saya paham bahwa semua itu tidak boleh dianggap remeh. Oh ya, tepuk tangan buat Mas Kalang. Nah, kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran secara berkelompok dan hasilnya pun sangat bagus-bagus semua. Terima kasih. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hari kiamat itu adalah berakhirnya seluruh alam semesta dan hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya.
Dan di situ juga ada tanda-tandanya meninggalnya orang, gunung meletus, dan setelah kejadian itu juga ada perjalanan lagi, yaitu ada Yaumul Ba'as, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, terus Yaumul Sirat, dan barulah ketika itu kita masuk surga atau neraka. Jadi pesan Bapak kepada kalian tetap beramal baik, bertingkah laku baik kepada sesama manusia, jaga sikapnya, jaga bicaranya, dan jaga tingkah lakunya. Karena apa? Semua yang kita perbuat di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin kita akhiri hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh ya, ada yang sedikit lupa. Untuk pembelajaran besok kita akan pertemuan depan kita akan belajar tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Jadi persiapkan diri kalian untuk belajar di pertemuan depan, yaitu tentang bab ukhuwah Islamiyah. Mungkin hanya itu dari Pak Guru. Kami akhiri. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.